saya, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ende. Saya Nuning Juli Fitriana dari SMP Negeri 1 Ende. Saya Tati Haryati Tumalang dari TK Kristoregi. Saya Iko Kansia Simprosa Depa dari SMA Negeri 1 Ende. Kami akan mempraktekkan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore Bu Nuning. Selamat sore juga Ibu Ikon. Maaf Bu Nuning, saya agak terlambat karena tadi setelah pulang sekolah baru saya teringat kalau kita ada janjian lewat telepon kemarin akan bertemu hari ini Bu. Tidak apa-apa Ibu, waktu janjian juga belum terlalu lewat lama kok Bu. Ya baik Bu. Baiklah Bu Nuning, hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu Nuning. Namun sebelum itu kita akan mendiskusikan beberapa hal sebelum saya mengamati. Baik Ibu. Oke lah. Nah, sebelum kita mendiskusikan terlebih dahulu saya akan sampaikan tentang rubrik penilaian. Sebentar ketika saya mengamati Ibu Nuning coaching, hal yang akan saya nilai itu antara lain bagaimana saya melihat Ibu Nuning ketika coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan serta bagaimana coach Ibu merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Baik Ibu Ipon. Oh iya, jangan lupa sebentar juga akan ada penilaian tentang bagaimana prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, siap Ibu Ipon. Oke lah, sebelum kita lanjut, saya akan mencoba bertanya beberapa hal kepada Ibu Nuning. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nuning pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran yang penuh, mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baiklah. Lalu dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, kira-kira mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin saya observasi? Saya ingin mengembangkan dua kompetensi Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, baiklah Ibu Nuning. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut, kalau boleh saya tahu indikator atau harapan yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Ibu Nuning dalam proses coaching sebentar? Saya mengharapkan indikator yang tercapai adalah saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Oke, bagus sekali Bu Nuning. Nah, baiklah, mungkin karena coachingnya juga sudah ada, bagaimana kalau kita langsung memulai saja kegiatan coachingnya? Baik Ibu, coach saya juga sudah siap. Oke, baik. Silakan Bu Nuning. Selamat siang Ibu Nuning dan Ibu Ipon. Selamat siang. Selamat siang Ibu Tati, mari Bu. Silakan. Bu Tati, kita kemarin sudah janjian akan bincang-bincang sebentar. Jadi apa sih Bu Tati yang ingin dibicarakan Bu Tati dengan saya? Jadi begini Ibu Nuning, salah satu murid saya di kelas itu tidak bisa fokus ketika mengerjakan tugas. Selalu saja ada yang dia lakukan dan mengganggu teman lainnya mengajak bercerita, sehingga teman lainnya ikut tidak fokus. Oh, jadi begitu Bu. Ada murid yang ketika diberikan tugas tidak bisa fokus dan cenderung mengganggu temannya. Begitu ya Bu? Iya Ibu Nuning. Nah, baik Bu Tati, kira-kira apa yang ingin didapatkan di akhir obrolan kita ini Bu Tati? Saya menginginkan mendapatkan solusi mengatasi murid saya tersebut, sehingga dia bisa fokus dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Baik Bu Tati, tolong diceritakan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan murid Bu Tati tadi? Jadi begini Ibu Nuni, murid saya itu ketika pembelajaran yaitu aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Namun ketika saya memberikan tugas, biasanya dalam pembelajaran itu saya memberikan LKPD. Dia bisa mengerjakan. Ketika saya tanya tugas LKPD-nya, dia bisa menjawab, cuman tidak fokus. Jadi di tengah-tengah mengerjakan, dia mengganggu temannya, mengajak cerita hal-hal lain bukan
tentang LKPD. Oh begitu. Sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran anak itu aktif dan memang benar-benar bisa. Tetapi ketika dikasih tugas dia cenderung tidak fokus dan cenderung mengganggu temannya. Begitu ya Bu? Iya Ibu Nuni. Nah, di sini permasalahannya ya Bu, kalau melihat kejadian seperti ini, apa yang akan Bu Tati lakukan? Sepertinya saya akan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Menurut Bu Tati ini kompetensi sosial emosional apa yang akan Bu Tati terapkan dalam pembelajaran tersebut? Sepertinya saya akan menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Baik, Bu Tati akan menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya. Menurut Bu Tati, kira-kira cara apa yang akan Bu Tati gunakan untuk menerapkan kedua kompetensi tersebut? Untuk kesadaran diri saya akan membuat roda emosi. Ketika saya masuk kelas, anak-anak saya minta untuk mengisi roda emosi sesuai dengan apa yang dia rasakan hari ini. Roda emosi ya Bu, itu untuk kesadaran diri. Kalau yang untuk manajemen diri bagaimana tuh Ibu Tati? Saya akan menggunakan teknik stop dalam pembelajaran. Setelah saya mengetahui emosi anak-anak hari itu, saya akan mengajak anak-anak untuk sepenuhnya hadir dengan melakukan teknik stop. Setelah melakukan teknik stop, anak-anak saya ajak untuk menceritakan perasaannya hari itu dan juga bercerita pengalaman yang dialami kemarin, sehingga anak tersebut bisa fokus, tidak mengganggu temannya ketika diberikan tugas karena dia sudah bercerita di awal, sehingga dia tidak menceritakan lagi apa yang dia rasakan. Oh, jadi untuk manajemen diri, Ibu Tati akan menggunakan teknik stop supaya anak-anak bisa mengelola emosinya dan fokus karena emosi anak tersebut sudah terpenuhi. Bu Tati, kira-kira apa ada cara lain lagi untuk mengatasi masalah anak tersebut? Sepertinya saya akan menciptakan iklim positif. Bagus sekali Bu Tati. Bagaimana cara menerapkannya itu Ibu? Saya akan merevisi kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas saya. Sudah ada kesepakatan kelas, namun belum berjalan secara optimal. Dan saya juga akan melakukan segitiga restitusi. Baik, jadi langkah pertama Bu Tati akan merevisi kesepakatan kelas, dan yang kedua Bu Tati akan melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut. Kalau boleh saya merangkum, yang Bu Tati sampaikan tadi bahwa Bu Tati ingin menerapkan KSE dengan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, menciptakan iklim positif yakni merevisi kesepakatan kelas dan restitusi. Dari beberapa rencana tersebut, kira-kira yang mana yang ingin segera Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang segera saya terapkan adalah KSE, kesadaran diri dengan roda emosi dan manajemen diri dengan teknik stop Ibu Nuni. Dan saya juga akan membuat roda emosi terlebih dahulu untuk dijalankan, dan saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop. Bagus itu Ibu. Kira-kira siapa yang bantu Bu Tati nanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan meminta anak-anak untuk membantu saya membuat roda emosi. Setuju Bu. Bu Tati, pembicaraan kita sudah sampai di sini. Apa yang sudah Bu Tati dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi? Dalam pembicaraan ini saya sudah mendapatkan solusi masalah saya. Saya akan membuat roda emosi dan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop. Oke, baik Bu Tati. Kira-kira kapan Bu Tati akan melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan melaksanakannya besok atau lusa Ibu Nuni. Baik, sepertinya Bu Tati sudah mendapatkan titik temu dari masalah yang Bu Tati hadapi selama ini ya? Iya, benar Ibu Nuni. Terima kasih Ibu Nuni atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama Bu Tati, selamat siang. Oke, baiklah Ibu Nuni. Karena coachingnya tadi sudah selesai, saya sekarang akan kembali menyampaikan dan menanyakan beberapa hal tentang kegiatan tadi ya Bu. Iya Ibu.
Baiklah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, saya ingin bertanya dahulu, kira-kira apa yang tadi sudah Ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching? Pada coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, Bu. Seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, bertanya dengan rencana aksi dan tanggung jawabnya dengan menggunakan alur tirta. Dengan menggunakan alur tirta, saya bisa menggali informasi atau masalah yang sedang dihadapi coach saya, Bu. Oke, baik Ibu. Menurut pengamatan saya tadi juga, coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah mampu menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Tati sehingga Ibu Tati bisa menemukan sendiri solusi yang dilakukan di kelas nanti. Terima kasih, Ibu. Tadi juga sudah terlihat prinsip coachingnya, ada kemitraan, lalu ada obrolan yang nyaman. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Ibu Nuni, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi alur tirta sehingga praktek coaching yang saya terapkan bisa terlaksana dengan baik, Bu. Oke, baik Bu Nuni. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dan semoga observasi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Semoga Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu Ipon untuk masukannya, Ibu. Terima kasih juga Ibu, sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ipon.